Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan. Dan dalam kesempatan ini saya ingin berikan satu tema yang baru. Tema ini terdiri dari 7 subjudul. Tema ini adalah bagaimana pandangan Alkitab terhadap penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Nah, melalui tema ini kita akan coba belajar supaya apapun penyakit yang dialami oleh seseorang, pasti ada solusi jalan keluarnya. Kita akan lihat topik ini, penyakit menurut Alkitab. Dan dari tema ini dibangun lagi menjadi 7 topik yang sangat menarik. Dan dari 7 topik ini kita akan kupas tentang berbagai macam penyebab-penyebab seseorang itu mengalami sakit penyakit. Dan setelah kita tahu sebabnya, baru akan kita tahu solusi untuk menyelesaikannya. Nah, karena ada 7 sesi, namun sesi yang kali ini bukan topik yang akan kita kupas dari 7 topik ini, tapi ini adalah bagian pengantar dari ke-7 sesi ini. Supaya dari pengantar ini baru kita bisa masuk ke dalam 7 sesi pembahasan kita. Hidup manusia di dunia penuh dengan penderitaan. Ini adalah satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Kita lihat wajah yang begitu miris, wajah yang begitu mengasihkan seorang anak kecil. Pengalaman Nabi Musa, dia pernah mengatakan bahwa hidup manusia di dunia ini memang penuh penderitaan, singkat dan juga sia-sia. Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Musa, dan perkataan Musa ini tentu berdasarkan pengalaman hidup dia. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Penulis kitab Mazmur yang paling banyak itu adalah Raja Daud. Tapi di dalam kitab Mazmur, penulisnya juga ada tokoh-tokoh lain. Ada Salomo, ada Aguriminyake, ada Datan, Korah, dan lain sebagainya. Nah, di pasal yang ke-90 yang nulis itu adalah adalah Nabi Musa. Nah, kita lihat apa yang dikatakan Musa. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kuat, kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa yang dikatakan Musa di sini? Hidup manusia 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Dan selama 70 sampai 80 tahun ini, apa yang dibanggakan dalam hidup ini? Musa katakan kesukaran dan penderitaan. Artinya yang paling menonjol dalam hidup manusia selama 70-80 tahun ini adalah penderitaan. Nah, kita perhatikan satu skema di sini. Skema ini saya buat berdasarkan ayat yang barusan kita baca di Mazmur 90 ayat yang ke-10. Hidup manusia ini terdiri sebuah garis ini. Sama seperti sebuah garis ini. Oke? Dia mulai dari kelahiran, dan hidup ini akan diakhiri dengan kematian. Siapapun Anda, hidup Anda akan melewati garis ini. Lahir dan meninggal. Nah, dari kelahiran sampai kematian ini kita isi dengan usia kita. Dan usia yang ada di dalam garis ini pun saya ambil berdasarkan usia yang ada di dalam kitab Mazmur tadi. Cuman saya bedakannya begini. Warna hijau, warna kuning, dan merah. Maksud filosofi dari warna-warna tahun ini adalah warna hijau. Artinya Anda masih di lampu hijau. Mungkin kematian masih jauh dari Anda. Umur 10 sampai 30 tahun. Dan ketika umur 40 sampai 60 tahun, Anda sudah memasuki lampu kuning. Dan ketika 70-80 tahun, kita itu sudah memasuki lampu merah. Saya tidak tahu penonton yang ada sedang menonton acara saya ini, Anda ada di lampu hijau, lampu kuning, atau lampu merah. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita semakin berubah ke kanan, maka hidup kita semakin pendek. Ya, tapi itu juga bukan satu patokan. Makanya di garis atas saya berikan tanda tanya semua. Anda bisa lewati 20 tahun. Apakah Anda bisa lewati 30 tahun, 40, 50, 60, 80? Dan ketika engkau bisa melewati umur 80 tahun, bukan berarti pasti mati. Tidak. Musa sendiri mencapai usia 120 tahun baru mati. Okay? Nah, dari lahir sampai meninggal, seorang ahli filsafat dari Jerman, namanya Martin Heidegger. Dia mengatakan kelahiran adalah awal perjalanan menuju kematian. Dan
kelahiran maupun kematian boleh dikatakan penuh dengan masalah kesulitan dan penderitaan. Karena itulah Nabi Musa mengatakan awal dan akhir hidup manusia itu adalah penderitaan. Awal diawali dengan air mata dan diakhiri juga dengan air mata. Dan sepanjang hidup kita dari kelahiran sampai kematian, banyak air mata yang akan tercurah, banyak air mata yang akan mengalir. Dan hidup manusia itu hanya ada dua sisi, sukacita atau duka cita. Kedua sisi ini silih berganti. Kalau tidak sukacita, maka duka cita yang akan kita hadapi. Itulah yang terjadi. Hari ini kita mungkin bisa bersukacita, kita lewati dengan tertawa, kita lewati dengan bercanda, tapi besok mungkin akan kita lewati dengan duka cita dan air mata. Dan setelah itu, perjalanan hidup kita akan berakhir, kita akan sampai pada batas yaitu kematian. Dan apakah setelah mati habis perkara? Masih ada tempat yang akan dituju manusia, kalau tidak sorga, neraka. Hanya ada dua pilihan itu, sorga atau neraka. Karena setelah kematian bukan habis perkara. Setelah manusia meninggal, dia masih harus menghadapi penghakiman Tuhan. Kita lihat Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Manusia akan mati satu kali, artinya Anda hanya punya satu kesempatan, Anda hanya punya satu nyawa. Dan setelah kita meninggal bukan habis perkara, tapi kita harus menghadapi penghakiman Tuhan. Sudah siapkah kita menghadapi penghakiman Tuhan? Sudah siapkah kita menghadapi tahta pengadilan Tuhan? Siap atau tidak? Kita suatu saat akan alami hal tersebut. Dan kematian tidak seorang pun yang tahu kapankah itu akan terjadi. Bapak Ibu yang saya kasihi, nah, dari kelahiran sampai kematian, kita mengalami banyak penderitaan. Tapi saya ingin katakan kepada Anda, penderitaan-penderitaan itu bersifat sementara, yaitu hanya sewaktu kita hidup di dalam dunia. Jika Anda hidup di dunia 50 tahun, maka penderitaan itu 50 tahun. Jika engkau hidup di dunia 70 tahun, maka penderitaan itu 70 tahun. Dan jika engkau hidup 100 tahun, ya, 100 tahun itulah penderitaanmu. Dan 100 tahun penderitaan itu masih dikategorikan bersifat sementara. Dan penderitaan yang paling menakutkan, paling mengerikan itu adalah penderitaan setelah kematian. Tadi saya sudah katakan kita akan dihakimi. Masalahnya adalah setelah kita dihakimi, kita lolos menghakimi atau tidak. Kalau kita tidak lolos dalam penghakiman Tuhan, kita akan masuk ke neraka. Nah, itu adalah penderitaan kekal. Bapak Ibu yang saya kasih, kita coba lihat kembali penderitaan di bumi. Walaupun penderitaan di bumi itu bersifat sementara, ya, tapi tetap banyak orang tidak kuat menghadapinya. Apalagi penderitaan itu akan semakin berat ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Itu akan memperberat, akan menambah penderitaan kita. Karena itu penderitaan yang kita alami di muka bumi, mungkin kita akan cari jawabannya, kenapa bisa terjadi. Nah, dalam hidup manusia ini ada 4 penderitaan yang paling ditakuti oleh manusia. Keempat tersebut adalah kemiskinan, yang kedua sakit penyakit, yang ketiga menjadi tua, dan yang keempat adalah kematian atau meninggal dunia. 4 hal ini, 4 penderitaan ini paling ditakuti oleh manusia. Dan dari 4 penderitaan ini, salah satu yang lebih menakutkan itu adalah sakit penyakit. Kenapa saya katakan bahwa sakit penyakit itu menakutkan? Karena sakit penyakit itu akan berdampak pada kemiskinan dan juga bisa mengakibatkan kematian. Makanya penyakit ini merupakan hal yang menakutkan bagi manusia. Kita lihat, sakit penyakit bisa mengakibatkan kemiskinan. Ketika seseorang mengalami sakit penyakit, artinya duitnya itu akan begitu banyak mengalir dan mengalir. Dalam sekejap, Anda akan jatuh bangkrut kalau Anda mungkin tidak ikut asuransi. Bapak Ibu yang saya kasih, selain kemiskinan, penyakit juga bisa mengakibatkan kematian. Karena itulah banyak orang takut sakit. Ketika didiagnosa oleh dokter, oh penyakitmu begini, penyakitmu tidak akan sembuh, dia langsung stres, kayaknya hidup ini semakin tidak ada harapan lagi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ketika engkau mengalami sakit penyakit,
duit itu mengalir deras seperti air. Coba lihat gambar seperti satu ini. Seorang wanita yang menggendong sebuah kantong dengan tulisan The Bed. Ya, di belakangnya ada sebuah rumah sakit. Artinya, ketika seseorang mengalami sakit penyakit yang berat, maka duit itu akan begitu banyak keluar. Anda akan jual ini, jual itu, sampai jual rumah. Apakah bisa sembuh? Kalau sembuh pun engkau sudah tidak punya rumah. Karena rumah itu sudah dijual untuk berobat. Karena ketika seseorang mengalami sakit penyakit, dia pasti berharap untuk bisa sembuh. Bersyukurlah bahwa Indonesia memiliki satu program untuk seluruh rakyatnya, yaitu BPJS. Oke. Nah, BPJS ini adalah semacam asuransi, semacam pengobatan yang diberikan oleh pemerintah, walaupun kita mesti membayar iuran. Dan apakah BPJS itu jawaban atas segala sakit penyakit kita? Tapi faktanya BPJS juga memberikan tanggungan dalam batasan tertentu. Dan ketika sakit penyakitmu tidak bisa disembuhkan lagi, maka apa yang terjadi? Seperti singkatan tadi, BPJS, berharap pada Yesus saja. Itu saja yang terjadi. Bapak Ibu yang saya kasih, apalagi yang bisa kita harapkan? Satu-satunya harapan kita adalah kepada Yesus Kristus. Di dalam Alkitab menjelaskan bahwa manusia ini terdiri dari 3 unsur. Tubuh dalam diri setiap manusia, sewaktu dia masih hidup, dia di dalam dirinya ada 3 unsur. Apa saja unsur-unsur itu? Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Paulus menjelaskan di dalam diri seorang manusia yang hidup, manusia yang masih utuh, ada 3 unsur. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Dan ketiga unsur inilah yang menyebabkan kita masih hidup. Apa yang dimaksud dengan kematian? Kematian adalah ketika ketiga unsur itu sudah terurai atau sudah terpisah satu dengan yang lain. Kita akhirnya menjadi mayat. Jadi mayat itu adalah jiwa dan roh itu sudah keluar dari tubuh. Itu yang disebut mayat. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, tubuh tanpa roh pada hakikatnya adalah mati. Artinya, mayat, kematian adalah roh dan jiwanya sudah keluar dari tubuh. Itu yang disebut dengan kematian. Nah, dari ketiga unsur ini, tubuh, jiwa, dan roh, Bapak Ibu perlu tahu, 3-tiganya itu bisa sakit. Jadi, yang namanya sakit bukan hanya dialami tubuh. Sakit itu bisa dialami jiwa dan juga bisa dialami oleh roh. Inilah yang disebut dengan penyakit. Oke? Sakit pada tubuh, sakit pada jiwa, dan sakit pada roh. Dan ketiga macam penyakit ini bisa terjadi, bisa menyerang manusia. Siapapun Anda, tidak membedakan status, tidak membedakan jenis kelamin, dan tidak membedakan usia Anda. Semua orang bisa mengalami ketiga penyakit tersebut. Dan tentunya yang namanya sakit tubuh, sakit jiwa, dan sakit roh ini penanganannya juga beda-beda. Sakit tubuh ini penanganan dilakukan oleh medis, yaitu dokter. Karena di dalam sekolah kedokteran ini adalah mereka mempelajari tubuh manusia secara jasmani. Terdiri dari unsur-unsur apa saja. Ada natrium lah, ada ini, itulah, berbagai macam unsur. Dan ketika kita ada sesuatu unsur yang kurang di dalam tubuh kita, maka kita akan mengalami sakit penyakit. Okay? Ini ditangani oleh medis. Jadi, yang namanya sekolah kedokteran itu mempelajari seluruh tubuh manusia. Dan kenapa seseorang bisa sakit? Karena ada masalah dengan tubuh. Ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang cacat di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah sakit jiwa. Tentu sakit jiwa bukan ditangani oleh dokter, tapi ada satu
sejenis orang atau satu kelompok orang yang menangani khusus untuk jiwa, karena dokter lebih condong menangani tubuhnya. Orang yang tubuhnya sehat belum tentu jiwanya sehat. Demikian pula orang yang jiwanya sehat belum tentu tubuhnya yang sehat. Okay? Sakit jiwa harus ditangani oleh psikolog. Secara fisik dia nggak masalah, tapi di dalam otaknya, di dalam pikirannya ada masalah, ada konslet kayak itu, harus diarahkan, harus dituntun. Ini yang disebut sakit jiwa. Dan satu lagi sakit roh. Apa yang dimaksud dengan sakit roh? Yaitu orang ini dirasuk oleh setan, orang ini dikuasai oleh setan, ini sakit roh. Atau rohaninya lemah. Dan ini tidak bisa ditangani oleh dokter maupun psikolog. Ini harus ditangani oleh rohaniwan. Kalau di dalam Kristen tentu disebut sebagai pendeta. Nah, ini penanganan berbagai macam penyakit, ya. Kalau sakit tubuh dokter, sakit jiwa psikolog, sakit pada roh adalah pendeta. Masing-masing mempunyai ilmunya, masing-masing punya pengalaman di dalam penanganan ketiga macam penyakit tersebut. Namun, yang akan kita kupas dari topik kita, penyakit menurut Alkitab adalah yang berkaitan dengan tubuh jasmani. Walaupun saya sebagai seorang pendeta, tentunya saya bukan dokter, saya tidak menangani sakit penyakit, tetapi saya akan gali di dalam Alkitab penyebab-penyebab berdasarkan Alkitab kenapa tubuh kita bisa mengalami sakit penyakit. Ya, ketika kita tahu penyebabnya, tentu baru akan ada solusi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ketika mengalami sakit, baik sakit jiwa maupun sakit roh, kedua ini walaupun masing-masing punya permasalahannya, tetapi kedua macam penyakit ini akan berdampak pada tubuh jasmani kita. Oke, sakit jiwa ujung-ujungnya pada tubuh, karena ketika jiwanya tidak sehat pasti menyerang tubuh. Orang yang sakit jiwa kadangkala bisa menyiksa diri, memukul diri, terluka, lalu infeksi dan lain sebagainya. Orang yang sakit jiwa seringkali makannya sembarangan, kotoran pun bisa dimakan, dampaknya pada tubuh. Demikian pula sakit roh, orang kerasukan roh jahat, dia bisa bunuh diri, dia bisa mengakhiri hidupnya, dia bisa menyakiti dirinya, ujung-ujungnya ke tubuh juga. Karena itu, sakit penyakit pada tubuh inilah yang banyak kita akan kupas dari 7 topik yang akan kita kupas sebentar lagi. Bapak Ibu, penyebab munculnya penyakit. Kita lihat penyebab munculnya penyakit. Seorang dokter tidak akan bisa mengobati pasiennya jika tidak terlebih dahulu mengetahui apa penyakitnya dan penyebab dari penyakitnya. Dia harus telusuri dulu. Nah, setelah ditelusuri, dia temukan penyebab penyakitnya, barulah ada penanganan, ada pengobatan. Kalau tidak, dokter itu akan menjadikan pasien ini kelinci percobaan. Dicoba obat ini, coba itu, dioperasi ini, operasi itu, dan ngawur semua. Okay? Karena itu harus dideteksi dulu apa penyakitnya, lalu penyebabnya itu apa. Nah, untuk memperoleh kesembuhan, di dalam Alkitab juga menjelaskan ada berbagai macam penyebab-penyebab seseorang itu mengalami sakit penyakit. Karena itu, untuk bisa mendapatkan kesembuhan, maka penyebab-penyebabnya itu yang harus kita telusuri, yang harus kita teliti satu demi satu. Dan ketika kita mengalami sakit penyakit, apapun penyakit Anda, setelah kita periksa di Alkitab, setelah kita analisa di dalam Alkitab, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Tuhan akan sembuhkan engkau. Bagi Tuhan, menyembuhkan penyakit apapun tidak ada yang mustahil. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, banyak menceritakan tentang kuasa-kuasa Tuhan. Kuasa yang luar biasa. Dari Kejadian pasal 1 sudah mengungkapkan kuasa Tuhan yang melampaui segalanya ketika Tuhan melakukan penciptaan. Hanya dengan berfirman saja, jadi ini, jadi ini, jadi itu, jadi itu. Bahkan manusia pun diciptakan dengan kekuatan Tuhan. Dibentuk satu postur tubuh manusia dari tanah, setelah itu dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah, kalau Tuhan sanggup menciptakan manusia, tidak sanggupkah Tuhan menyembuhkan sakit penyakit manusia? Mustahil. Artinya, apapun penyakit engkau sanggup disembuhkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua adalah engkau tidak disembuhkan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, memberikan ketabahan, memberikan kesabaran kepada engkau menghadapi sakit penyakit itu. Nah, di sini kita bisa pelajari dua-dua ini.
masalahnya di mana? Kita lihat penyebab munculnya sakit penyakit. Seseorang mengalami sakit penyakit, pasti ada penyebabnya. Dan saya akan ungkapkan di sini paling tidak ada 7 macam penyebab sakit penyakit. Dan 7 macam ini bukan berarti bahwa penyebabnya hanya ada 7. Tidak. Banyak penyebab-penyebabnya, tetapi saya akan kelompokkan secara padat di dalam 7 penyebab munculnya sakit penyakit manusia. Lalu ke-7 macam penyebab ini apa saja? Kita akan lihat. Penyakit menurut Alkitab yang dibagi menjadi 7 topik yang sangat menarik. Yang pertama, gaya hidup yang tidak sehat. Jadi ketika seseorang mengalami sakit penyakit, dia bisa mengalami kondisi demikian karena gaya hidup dia yang tidak sehat. Dan kalau gaya hidup tidak sehat itu penyebab munculnya penyakit, maka engkau tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh menyalahkan Tuhan, tidak boleh menyalahkan siapapun selain menyalahkan hidup Anda sendiri. Berarti untuk bisa mendapatkan kesembuhan, gaya hidup kita harus kita perbaiki. Lalu yang kedua, situasi dan kondisi dunia. Mungkin engkau sudah berusaha menjaga kesehatan Anda, sudah berusaha menjauhi sumber penyakit dan sebagainya, masih juga kena. Apa boleh buat? Karena situasi kondisi dunia memang sedang dilanda demikian, dilanda hal tersebut. Seperti saat ini terjadi dengan munculnya virus corona, COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Ini kondisi yang terjadi yang sulit sekali kita hindari. Mungkin kita berusaha menghindari, tapi ternyata orang yang dekat dengan kita yang kita tidak tahu, ternyata dia membawa penyakit dan tanpa gejala. Itu yang terjadi. Lalu yang ketiga, hukuman Tuhan atas dosa manusia. Artinya, kalau engkau ingin mendapatkan kesembuhan, maka dosa itu harus dibereskan. Kalau dosa belum dibereskan, engkau tidak akan memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Dan yang keempat, pencobaan dari iblis. Bukan jaminan bahwa orang yang imannya kuat, orang yang hidupnya baik, yang sempurna, tidak akan mengalami sakit penyakit. Bisa, karena pencobaan dari iblis. Nah, kasus ini terutama akan kita kupas adalah kasus yang dialami oleh Ayub. Dia mengalami sakit penyakit yang begitu parah, mengalami kanker kulit yang begitu dahsyat, tetapi semua itu bukan kesalahan Ayub. Semua itu adalah pencobaan yang dialami oleh Ayub. Dan yang kelima, kasih karunia Tuhan. Nah, ini yang unik. Tuhan kasih penyakit, Tuhan punya tujuan. Dan kita bisa melihat kasih karunia Tuhan itu tujuannya supaya kita hidup ini punya rencana dan kehendak dari Tuhan. Rasul Paulus mengalami penyakit demikian. Dia pernah 3 kali berseru, Tuhan cabut duri dalam dagingku ini. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tujuan penyakit diberikan kepada Paulus adalah supaya dirinya tidak sombong. Artinya, penyakit diberikan Tuhan untuk mencegah kesombongan Paulus. Ini adalah penyakit kasih karunia. Dan yang keenam, menyatakan kemuliaan Tuhan. Melalui sakit penyakit, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui sakit penyakit, nama Tuhan diagungkan. Satu kali, murid-murid Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang lahir dalam keadaan buta. Oke? Kemudian mereka bertanya kepada Tuhan, ini penyebabnya apa? Apakah dosa orang tuanya dan lain sebagainya? Dan Tuhan Yesus katakan, bukan. Penyakit ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah cara menuju kematian. Ternyata penyakit ini merupakan salah satu cara dari Tuhan untuk membawa orang pulang ke sorga. Nah, melalui sakit penyakit inilah artinya hidup kita di dunia sudah selesai. Hidup kita di dunia sudah berakhir. Karena itu, kalau poin yang ketujuh adalah cara Tuhan membawa seseorang pulang ke sorga. Tentunya dokter tidak berdaya, pendeta Anda tidak boleh paksa, doakan supaya hidup lagi, supaya sembuh. Tidak, itu memang cara Tuhan kok ingin bawa dia pulang ke sorga. Dan itu pernah dialami oleh seorang nabi besar namanya Elisa. Elisa seorang nabi yang dipakai Tuhan melakukan mujizat-mujizat dahsyat, tapi dia sendiri meninggal karena sakit penyakit. Nah, dari 7
7 macam sakit penyakit ini kita akan analisa satu demi satu. Dan saya yakin jika saat ini engkau sedang mengalami sakit penyakit, pasti ada di antara salah satu dari 7 penyebab munculnya penyakit tersebut. Nah, ketika engkau berada di salah satunya, maka Anda cari bagaimana solusi jalan keluarnya. Apakah Tuhan sembuhkan? Lalu ingin dapatkan kesembuhan Tuhan, pasti ada caranya. Dan kalau tidak, maka engkau akan diberikan kekuatan, akan diberikan penghiburan, akan diberikan ketabahan dan kesabaran menghadapi semuanya itu. Engkau pasti diberikan kekuatan. Bapak Ibu yang saya kasihi, nah itulah 7 topik yang akan kita kupas satu demi satu. Dan pada sesi yang akan datang, yang akan kita kupas adalah gaya hidup yang tidak sehat. Demikian, saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti topik-topik ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, terima kasih Engkau berikan kesempatan kepada kami sekali lagi untuk mengupas topik-topik yang menarik. Alkitab, penyakit dan Alkitab. Penyakit menurut Alkitab, dan kami bagi menjadi 7 subjudul, 7 topik yang menarik, dan kami rindu untuk mempelajari topik itu satu demi satu supaya kami mempunyai gambaran ketika mengalami sakit penyakit. Kami percaya pasti ada di antara 7 penyebab tersebut. Supaya setelah kami tahu penyebabnya, maka kami akan ada solusi jalan keluar terhadap sakit penyakit apapun yang kami alami. Dan kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha dahsyat. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit apapun ketika kami menyelesaikan penyebab-penyebab munculnya penyakit itu. Terima kasih Tuhan, Engkau terus pimpin kami supaya bisa mengikuti sesi yang akan datang. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan mendengarkan satu pujian yang begitu menarik yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Judulnya adalah Arti Kehadiranmu. Walaupun saat ini engkau sedang menghadapi masalah kesulitan, sakit penyakit, tapi ketika Tuhan hadir di dalam hidupmu, maka akan ada solusi untuk sakit penyakit dan masalahmu. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di lain kesempatan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan